Hello LA lovers, welcome to LA Learning video. My name is Happy and today we are going to learn about how to talk about your work experience in an interview. Jadi teman-teman LA lovers, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menjelaskan atau membicarakan tentang pengalaman kerja teman-teman dalam sebuah interview atau wawancara kerja. Okay, let's start LA lovers. So, teman-teman, ketika teman-teman pasti tahu ketika melamar kerja, ada beberapa hal yang biasanya ditanyakan oleh interviewer. Nah, salah satunya adalah mengenai pengalaman kerja, teman-teman. Biasanya interviewer akan tanya, Anda punya pengalaman kerja apa saja? Or tolong ceritakan tentang pengalaman kerja Anda. Tell me about your work experience. Like that. Nah, teman-teman, untuk menceritakan pengalaman kerja, terdapat beberapa ungkapan atau beberapa struktur kalimat yang bisa teman-teman gunakan. Nah, tapi sebelum kita menuju kepada struktur atau ungkapannya, kita harus lihat dulu poin penting apa saja sih yang harus diucapkan ketika teman-teman menjelaskan sebuah pengalaman kerja. So basically, yang harus teman-teman ucapkan ketika menjelaskan pengalaman kerja adalah, yang pertama adalah posisinya, your position, jabatannya apa di pengalaman kerja teman-teman ini sebagai apa. Like that. So the position, it can be a teacher misalnya, atau a front office, atau misalnya accounting staff, like that. So position. Kemudian yang selanjutnya harus teman-teman turutkan atau teman-teman ucapkan juga adalah di mana, perusahaan apa. Jadi bukan hanya sebagai apa pengalamannya, tapi juga di perusahaan apa. Right? So in what company? And then the next thing, hal selanjutnya yang harus teman-teman ucapkan adalah lama bekerja atau kapan, periode bekerjanya. So, when or for how long. Bisa saja dari tahun ini sampai tahun ini, seperti itu. Atau saya bekerja di sini selama berapa tahun, seperti itu. Nah, kemudian hal keempat yang harus teman-teman ucapkan juga ketika menjelaskan tentang pengalaman kerja adalah your responsibilities, tugas dan tanggung jawab teman-teman selama bekerja di perusahaan tersebut atau bekerja menjabat di jabatan tersebut. Because meskipun jabatannya sama, misalnya contohnya jabatannya adalah teacher, sebagai guru, sometimes responsibilities are different. Tanggung jawabnya itu berbeda. Ada guru yang hanya mengajar aja, tapi ada juga posisi guru yang mungkin harus membuat kurikulum dan sebagainya. That goes with different other positions as well. Misalnya posisinya sebagai seorang accounting staff. Tetapi pekerjaannya apa saja sih sebagai accounting staff yang teman-teman lakukan di pekerjaan sebelumnya. Jadi di situ teman-teman harus menjelaskan tentang your responsibilities, tugas dan tanggung jawab teman-teman selama menjabat di pekerjaan tersebut. Like that. Nah, hal lain yang bukan mandatory, yang tidak wajib untuk diucapkan, tetapi akan sangat baik kalau teman-teman bisa mengucapkan hal tersebut, menyebutkan hal tersebut adalah training, pengalaman training atau pelatihan, juga kualifikasi atau sertifikasi yang teman-teman miliki dari pekerjaan sebelumnya. Contohnya, misalnya ketika selama teman-teman bekerja di perusahaan teman-teman sebelumnya, teman-teman memiliki menjalani training, manajemen training misalnya. Nah, di situ teman-teman bisa menjelaskan sedikit mengenai training tersebut kepada interviewer Anda, like that. So, now we're going to talk about the first two elements, or the first three elements then, tentang jabatan, juga perusahaan dan periodenya. Jadi di sini teman-teman bisa menyebutkan tiga hal tersebut dalam satu kalimat basically. How do you say that? You can just say, I previously worked as blah 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 in blah 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 from year blah 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 to blah blah blah. So, I previously worked as apa jabatannya. For example, I previously worked as an accounting staff.
kemudian dilanjutkan dengan nama perusahaannya. In, di mana. So, I previously worked as an accounting staff in ABC Company, for example. Kemudian dilanjutkan dengan periode waktunya. From this year to that year. Dari tahun ini sampai tahun tersebut. Atau bisa juga for how many years, selama beberapa tahun. So, for example, I previously worked as an accounting staff in ABC Company from 2019 to 2020. Saya sebelumnya bekerja sebagai seorang staff accounting di ABC Company dari tahun 2019 sampai 2020, like that. Atau teman-teman juga bisa menyebutkan periode, bukan tahun secara spesifik. Misalnya, I previously worked as an accounting staff in ABC Company for over a year, selama lebih dari 1 tahun, seperti itu. That is basically one way to say it. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mengucapkannya. I previously worked, saya sebelumnya bekerja as an accounting staff, sebagai seorang staff accounting in ABC Company, di perusahaan ABC, for over a year, selama lebih dari 1 tahun. Like that. Another way to say it is, you can say, I worked for blah 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 year as blah 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 position in blah blah company. Jadi teman-teman bisa mix up the order, bisa mengacak urutannya. Yang penting ketiga elemen tersebut teman-teman ucapkan, like that. So another example would be, I have a work experience as an accounting staff in ABC Company for over a year. I have a work experience as an accounting staff in ABC Company for over a year. Itu adalah salah satu cara lain untuk menyebutkan ketiga elemen pertama tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada elemen yang keempat, yaitu tugas dan tanggung jawab teman-teman. Setelah teman-teman menyebutkan satu kalimat yang tadi sudah kita pelajari, you can tell the interviewer about your responsibility. Teman-teman bisa menyebutkan atau menjelaskan kepada interviewer tersebut mengenai tanggung jawab teman-teman. So how to do that? You just say, my responsibilities include blah 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 blah. Tanggung jawab saya meliputi apa? So for example, my responsibilities include counting the company balance and managing the petty cash. For example, tanggung jawab saya meliputi menghitung neraca perusahaan dan mengelola kas kecil, for example, like that. So my responsibilities include counting the company's balance and managing petty cash, misalnya. Dan teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, di situ kita menggunakan verb ing. Setelah include, kita menggunakan verb ing. Setelah and juga kita menggunakan verb ing. Contoh lainnya, misalnya teman-teman bekerja sebagai say front office atau receptionist. So you can say, my responsibilities include welcoming guests, taking phone calls, and making monthly report. Misalnya seperti itu. Di sini tugas saya meliputi welcoming guests, menyambut tamu yang datang, taking phone calls, and making monthly report. Jadi di sini setiap tugas dan tanggung jawab harus dijelaskan menggunakan verb ing, bentuk verb ing, seperti itu. So that is basically what you need to say. If we were going to combine it together, you can say it like this. I previously worked as a receptionist in ABC Hotel from 2011 to 2015. For example, my responsibilities include welcoming guests, taking phone calls, and making monthly reports. Like that. Nah, selanjutnya teman-teman, yang juga bisa teman-teman ucapkan di sini adalah mengenai training.
atau pengalaman pelatihan selama bekerja di perusahaan tersebut. So how to explain that to your interviewer? You can say, while I worked there, selama saya bekerja di sana, I had blah 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 training for blah 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 months. Misalnya, while I worked there, I had a management training for 3 months. Selama saya bekerja di sana, saya mendapatkan pelatihan manajemen selama 3 bulan. Like that. Kemudian yang teman-teman bisa jelaskan juga adalah certification. Di sini adalah kemampuan-kemampuan atau skill yang memiliki sertifikat. So you can say, I am certified as blah blah blah. So you can say, I am certified as an auditor. Saya memiliki sertifikat atau saya memiliki keahlian sebagai seorang auditor, like that. So basically that is what you have to say when you explain your work experience to an interviewer, like that. Nah, sekarang mari kita lihat kepada bagaimana sih caranya menggunakan semua ungkapan tersebut pada situasi interview. So, for example, your interviewer asks, "Okay, Miss Ayu, tell me a little bit about your work experience." And then you say, "Oh yes, so I previously worked as a receptionist in ABC Hotel for over a year. And my responsibilities include welcoming guests, taking phone calls, and making monthly report. I am experienced in making hotel reservations as well as hospitality management," like that. So basically you're explaining what you experience, apa aja pengalaman-pengalaman teman-teman ketika bekerja di perusahaan sebelumnya. Another example, so tell me about your work experience. Yes, so I worked for example, I worked as a teacher in ABC school from 2017 to 2020. My responsibilities include managing classrooms, teaching, as well as making and revising curriculum. I am a certified teacher and I have undergone some class management training while I work there, like that. Di situ pada contoh yang kedua dia menjelaskan bahwa dia memiliki sertifikat sebagai seorang guru, juga telah menjalankan training untuk manajemen kelas selama dia bekerja di perusahaan sebelumnya tersebut. So that is basically all that I can give you about how to explain your work experience during an interview. So I think that is all for today's video, little lovers. Thank you so much for watching, and don't forget to always practice because that's how you get better. And I'll see you in the next video with more English material. Bye bye.